Assalamualaikum, sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Pagi itu, hujan baru saja reda di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Langit masih kelabu, dan genangan air memantulkan cahaya lampu dari kios-kios yang baru dibuka. Seorang perempuan setengah baya dengan langkah pelan menyusuri lorong sempit di belakang pasar. Namanya Bu Rini. Sehari-harinya ia memunguti barang bekas dari tumpukan sampah, berharap menemukan sesuatu yang masih bisa dijual. Dengan karung goni besar di punggungnya dan tangan yang mulai mengerut karena usia, Bu Rini meraba-raba tumpukan kardus basah di dekat gerobak bekas mie instan. Tangannya menyentuh sesuatu yang berbeda. Bukan kardus, bukan botol plastik, tapi sebuah map plastik warna biru, agak berat, dan tertutup lumpur tipis. Ia membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada selembar kertas tebal berlogo universitas ternama, tertulis rapi, Ijazah Sarjana Sosial atas nama Mulyono. Nama itu langsung menggetarkan hati Bu Rini. Ia merasa mengenalnya. Bukan kenal secara pribadi, tapi nama itu pernah ia dengar saat nonton berita di warung tetangga. Mulyono, bukannya ini pejabat yang pensiun itu ya? Gumamnya pelan, matanya menatap ijazah itu lekat-lekat. Tak ada yang istimewa bagi sebagian orang jika menemukan kertas seperti itu di tempat sampah. Tapi naluri Bu Rini mengatakan, ini bukan sembarang kertas. Ia membungkus kembali map itu dengan kantong kresek, lalu menyimpannya dalam karung goni yang sudah separuh penuh. Sesampainya di lapak, ia menunjukkan temuan itu pada seorang pengepul muda yang suka iseng main ponsel. Pemuda itu terkejut, memotret ijazah itu, dan mengunggahnya ke media sosial dengan caption singkat. Gila! Ijazah pejabat nasional ada di tempat sampah. Tak disangka, unggahan itu viral. Ribuan komentar membanjiri. Netizen membandingkan tanda tangan, logo universitas, hingga jenis huruf. Komentar seperti, aneh banget bentuknya, dan, kayaknya palsu deh, terus berdatangan. 1 jam setelah itu, nama Mulyono kembali jadi sorotan. Tapi bukan karena jasa atau penghargaan, melainkan karena dugaan, apakah ini ijazah palsu? Publik pun gaduh. Dan Bu Rini, yang hari-harinya hanya dipenuhi bunyi kaleng dan botol plastik, kini jadi saksi kunci dalam sebuah kisah yang menggemparkan negeri. 3 hari setelah unggahan itu viral, suasana Pasar Pramuka berubah. Tak seperti biasanya, ada beberapa orang berpakaian rapi dengan wajah serius turun ke lokasi. Mereka bukan pedagang, bukan pembeli, dan jelas bukan pencari rongsokan. Di dada mereka tergantung kartu identitas berlogo Bareskrim Polri. Mereka datang bukan untuk berbelanja, tapi untuk mencari seorang wanita pemulung. Namanya sudah mereka kantongi dari laporan media dan penyisiran data unggahan. Bu Rini, wanita pemulung yang menemukan salinan ijazah mencurigakan itu, menjadi tujuan utama mereka hari itu. Salah satu penyidik mendekatinya dengan sopan. Bu, kami dari Bareskrim. Mohon waktu sebentar ya. Kami ingin tanya soal ijazah yang ibu temukan tempo hari. Bu Rini terkejut. Ia tak pernah berurusan dengan polisi sebelumnya. Tangannya gemetar memegang karungnya yang masih berisi botol plastik. Maaf Pak, saya cuma nemu itu di tumpukan sampah. Saya nggak ngerti apa-apa. Tenang Bu, jawab penyidik. Justru karena ibu jujur, kami perlu tahu lebih jelas. Bisa ikut kami sebentar ke kantor? Hanya untuk wawancara dan pengecekan. Dengan hati cemas, Bu Rini ikut naik ke dalam mobil dinas. Beberapa pedagang pasar memperhatikannya dari kejauhan, membicarakan dengan lirih. Bu Rini diapain tuh? Kayaknya gara-gara ijazah kemarin deh. Wah, beneran serius nih ceritanya. Di gedung Bareskrim Polri, Bu Rini duduk di ruang pemeriksaan khusus untuk saksi. Ia diminta menceritakan ulang semua hal yang ia ingat.
tempat menemukan map, kondisinya saat itu, dan siapa saja yang melihat. Salinan ijazah yang ia serahkan pun langsung diamankan. Salah satu penyidik berkata, "Ini bisa jadi bukti penting. Kami akan periksa keasliannya secara ilmiah." Tak lama setelah pemeriksaan, penyidik menyatakan bahwa dokumen ini akan diperiksa oleh ahli forensik dokumen yang selama ini bekerja sama dengan Bareskrim dalam berbagai kasus pemalsuan. Nama ahli itu bukan sembarangan, Dr. Setio Bramanta. Sosok tenang dengan reputasi mengungkap puluhan kasus ijazah palsu di lembaga tinggi negara. Bila benar ijazah itu palsu, maka bukan hanya kredibilitas pribadi yang runtuh, tapi juga akan terbuka kemungkinan tindak pidana pemalsuan tingkat berat. Sementara itu, Bu Rini hanya bisa duduk diam di ruang tunggu. Ia tak paham soal hukum, soal politik, atau apa itu standar dokumen akademik. Yang ia tahu, ia cuma menemukan secarik kertas dalam map lusuh. Dan sekarang kertas itu telah mengguncang banyak hal yang tak ia mengerti. Tapi satu hal yang pasti, roda kebenaran telah mulai bergerak. Dan semuanya bermula dari sebuah tumpukan sampah di Pasar Pramuka. Sore itu, di sebuah laboratorium forensik milik negara yang berada di pusat kota Jakarta, salinan ijazah yang ditemukan Bu Rini telah tiba di tangan seorang pria parubaya berkacamata bulat. Dialah Dr. Setio Bramanta, ahli forensik dokumen yang telah menjadi rujukan Bareskrim dalam puluhan perkara penting, dari pemalsuan paspor, sertifikat, hingga ijazah pejabat negara. Dengan sarung tangan putih, ia membuka map biru yang lusuh itu dan mengamati lembar salinan dengan seksama. Tak ada ekspresi di wajahnya, hanya sorot mata yang tajam dan penuh perhitungan. Ia menyusun alat-alat uji, mikroskop digital, lampu ultraviolet, alat pengukur serat kertas, dan scanner resolusi tinggi. Setiap detail akan diperiksa. Baginya, dokumen adalah jejak bicara yang tak bisa berdusta. Langkah pertama, pemeriksaan jenis kertas. Ia mengambil sampel dari sisi bawah lembaran, membawanya ke bawah mikroskop. Hasilnya langsung membuat alisnya naik sedikit. Kertas ini bukan keluaran standar universitas untuk tahun terbit yang tercantum. Gumamnya pelan. Langkah kedua, uji tinta. Ia menyorot tulisan tangan dan cap resmi dengan lampu UV. Hasilnya menunjukkan dua jenis tinta berbeda dalam satu halaman, sebuah kejanggalan yang mencolok. Langkah ketiga, analisa tanda tangan pembimbing. Ia membandingkan tanda tangan dalam salinan dengan ratusan data tanda tangan dosen yang tersimpan di basis data kementerian. Setelah proses overlay digital, ia menemukan perbedaan tekanan, lengkungan, dan irama gerak tangan. Dan kemudian, kesimpulan sementaranya terucap lirih, seolah kepada dirinya sendiri. Ini bukan ditulis tangan, ini hasil cetakan. Tanda tangannya dipalsukan. Setelah beberapa jam bekerja, Dr. Setio menyusun hasil analisis dalam laporan awal. Namun ia belum puas. Malam itu juga ia menghubungi bagian pengarsipan salah satu universitas negeri yang namanya tertera di ijazah. Ia meminta izin untuk mencocokkan nama, nomor ijazah, dan tahun kelulusan dalam dokumen resmi kampus. Jawaban dari petugas kampus membuatnya terdiam. Atas nama Mulyono, tidak ada dalam data kelulusan tahun itu, Pak. Bahkan di tahun-tahun setelahnya pun tidak tercatat. Dr. Setio menutup telepon, lalu duduk diam. Tangannya meremas pelan kertas hasil cetak. Semua bukti mengarah pada satu kesimpulan besar. Dokumen ini tidak sah. Sementara itu, di luar ruangan laboratorium, media mulai memburu konfirmasi. Desas-desus sudah menyebar. Wartawan bertanya, netizen berspekulasi, dan opini publik mulai menggoyang sosok Mulyono yang selama ini dihormati. Namun Dr. Setio bukan orang yang tergesa. Ia tahu, ketika kebenaran diucapkan, ia tak boleh setengah hati. Maka ia bersiap untuk menyampaikan hasil temuannya secara terbuka. Gedung Bareskrim siang itu dipenuhi hiruk-pikuk yang tidak biasa. Para wartawan dari berbagai media telah berdatangan sejak pagi. Kamera disiapkan, mikrofon dipasang, dan notulen dari berbagai saluran berita live streaming sibuk mengetik cepat. Semua menunggu satu momen penting,
Konferensi pers terkait hasil forensik ijazah milik Mulyono. Di sebuah ruangan tertutup, Dr. Setio Bramanta berdiri memandangi layar besar tempat ia akan menampilkan temuannya. Ia bukan orang yang menyukai sorotan. Tapi kali ini, ia tahu, apa yang akan ia sampaikan tidak bisa ditahan lebih lama. Ketika pintu konferensi pers dibuka, suasana langsung hening. Seorang pejabat Bareskrim memberikan kata pembuka, lalu menyerahkan mikrofon kepada Dr. Setio. Dengan suara datar namun mantap, ia mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan forensik dokumen akademik yang ditemukan di Pasar Pramuka beberapa waktu lalu. Dokumen ini adalah salinan ijazah atas nama Mulyono. Slide pertama ditampilkan, gambar detail cap kampus. Cap ini menggunakan metode cetak digital, sementara kampus bersangkutan di tahun tersebut masih menggunakan cap stempel basah dengan tinta khusus. Ini adalah anomali. Slide kedua, analisa tanda tangan. Setelah pencocokan dengan data tanda tangan resmi pembimbing akademik yang terdaftar, kami menemukan bahwa tanda tangan ini merupakan hasil cetak statis, bukan tulisan tangan. Ini adalah indikasi kuat pemalsuan. Slide ketiga, jenis kertas dan tinta. Kertas yang digunakan berasal dari jenis yang baru diproduksi 5 tahun terakhir. Padahal, tahun kelulusan yang tercantum dalam ijazah adalah hampir 2 dekade lalu. Tinta yang digunakan pun berasal dari 2 jenis berbeda dalam satu halaman. Suara kamera terus berdenting. Sorot lampu menyilaukan. Tapi tak ada yang mengganggu fokus Dr. Setio. Slide terakhir. Verifikasi nama dan nomor ijazah. Kami telah melakukan konfirmasi langsung kepada pihak universitas. Nomor ijazah yang tertera tidak terdaftar. Dan nama atas Mulyono tidak tercantum dalam daftar lulusan pada tahun tersebut maupun tahun-tahun setelahnya. Ia menutup presentasinya dengan kalimat pelan, namun menghentak. Dengan semua temuan di atas, maka saya simpulkan bahwa dokumen ini tidak memenuhi standar keaslian dokumen akademik. Dengan kata lain, dokumen ini adalah palsu. Ruangan seketika gaduh. Wartawan berebut mikrofon, menyodorkan pertanyaan. Apakah Mulyono tahu ini palsu sejak awal? Apakah ada indikasi pihak kampus terlibat? Apakah ini akan dibawa ke ranah pidana? Namun Dr. Setio tetap pada pendiriannya. Tugas saya hanya memberikan keterangan ilmiah. Soal penyelidikan lanjutan, itu wewenang penyidik Bareskrim. Di sudut ruangan, kamera stasiun televisi menyorot layar presentasi yang masih menyala. Di bawahnya, muncul breaking news. Ahli forensik, ijazah Mulyono tidak sah secara hukum dan akademik. Dan di sudut kecil, duduk seseorang yang tak diperhatikan siapapun, Bu Rini, dengan jaket lusuh dan tas plastik berisi makanan ringan. Ia hanya menunduk, menyeka peluh di dahinya. Tak menyangka bahwa temuan kecil dari karung rongsokan telah mengguncang seisi negeri. Di tengah gemuruh media dan debat publik yang belum reda, satu nama mulai disebut-sebut dengan nada hormat, penuh kekaguman, Bu Rini, pemulung dari Pasar Pramuka yang telah memicu terbukanya tabir kebohongan besar. Ia tak tahu bahwa wajahnya sudah tersebar di media sosial. Ada yang mengedit fotonya sedang memanggul karung, disandingkan dengan tulisan, "Jujur tak butuh gelar, hanya hati yang bersih." Namun Bu Rini tetaplah Bu Rini. Usai dimintai keterangan, ia kembali ke pasar, kembali memunguti kardus dan plastik seperti biasa. Saat ditanya wartawan yang mencoba menemuinya diam-diam, ia hanya berkata, "Saya nggak ngerti apa-apa soal politik, Pak. Saya cuma nemu kertas di sampah. Nggak nyangka bisa jadi begini." Ia menolak uang atau hadiah dari pihak manapun. Ia bahkan takut ketika ada yang ingin mentransfer donasi kepadanya. "Ngapain saya terima uang dari kertas yang bukan milik saya?" katanya. Namun diam-diam, beberapa pedagang pasar mengumpulkan iuran dan membelikan Bu Rini gerobak baru. Seorang penjual mie instan memberinya jaket hujan. Seorang tukang kopi memberinya termos baru. Mereka tahu, Bu Rini telah menunjukkan sesuatu yang langka,
kejujuran tanpa pamrih. Di sisi lain, di balik gedung-gedung besar, tekanan terhadap pihak berwenang semakin meningkat. Desakan datang dari berbagai organisasi masyarakat dan aktivis pendidikan. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin seorang mantan pejabat bisa memegang jabatan tinggi dengan dokumen akademik yang terbukti palsu? Namun Bu Rini tak terlibat dalam perdebatan itu. Baginya, tugasnya selesai saat karungnya menyerahkan apa yang tersembunyi. Ia kembali ke hidupnya yang sederhana, di rumah petak kecil di pinggiran Jakarta. Pada suatu malam, saat duduk di beranda rumah sambil meminum teh panas, seorang anak tetangganya datang dan bertanya polos, "Bu, nanti saya besar mau kayak ibu. Bisa bantu negara meski cuma cari barang bekas." Bu Rini tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia menatap langit gelap yang tenang, lalu berkata pelan, "Bantu negara nggak harus jadi orang penting. Yang penting kita jujur, dan nggak buang mata sama yang kelihatan kotor." Karungnya mungkin hanya berisi sampah. Tapi hari itu, semua orang tahu, karung itu telah berbicara untuk keadilan. Pasca pernyataan resmi dari Dr. Setio Bramanta, atmosfer nasional berubah drastis. Nama Mulyono kini bukan hanya menjadi perbincangan di ruang-ruang berita, tapi juga di warung kopi, grup pesan instan, hingga meja rapat para pejabat tinggi. Kasus ijazah palsu bukan lagi sekadar skandal individu, tapi mencuat sebagai simbol bobroknya integritas di lembaga negara. Dari hasil investigasi sementara, banyak pihak mulai menduga bahwa ini bukan kejadian tunggal. Para aktivis pendidikan dan akademisi mulai menelusuri ulang keabsahan berbagai dokumen milik pejabat lain yang pernah satu angkatan dengan Mulyono. Di berbagai kampus, dosen senior mulai dimintai keterangan. Arsip lama dibuka. Tanda tangan lama dibandingkan. Sementara itu, berita terus bergulir. Semua bermula dari sebuah map plastik lusuh yang ditemukan di tumpukan sampah. Wartawan menyebutnya sebagai map biru penentu arah bangsa. Pihak kampus yang namanya tercantum dalam ijazah itu pun tak tinggal diam. Mereka menggelar konferensi pers sendiri. "Setelah kami telusuri, ijazah atas nama tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh pihak kampus. Nomor seri yang tercantum pun tidak ada dalam sistem pencatatan kami," ujar Wakil Rektor Bidang Akademik. Bahkan, muncul desakan dari sejumlah guru besar agar sistem validasi ijazah nasional diperbarui. "Sistem kita lemah. Kalau bukan karena pemulung yang jujur, mungkin kebohongan ini akan terus dipuja," kata seorang profesor hukum. Di antara semua ini, nama Bu Rini tak pernah absen disebut. Beberapa tokoh masyarakat mengusulkan agar ia diberi penghargaan. Tapi Bu Rini menolak tampil. Ia hanya mengirimkan satu surat tulisan tangan sederhana kepada wartawan yang ingin mewawancarainya. Isinya singkat, "Kalau saya bisa nemuin yang palsu, harusnya yang asli bisa nemuin dirinya sendiri." Surat itu viral, dikutip oleh para kolumnis, dibacakan dalam forum-forum publik. Sosok sederhana itu menjadi cermin bagi bangsa yang mulai bertanya, sudah sejauh apa mereka melupakan kejujuran? Sementara itu, gedung-gedung tinggi mulai berguncang pelan. Sebab satu suara kecil dari lorong pasar telah menggema hingga ke tembok istana. Hari itu, langit Jakarta terlihat lebih terang dari biasanya. Tapi bukan karena cuaca, melainkan suasana yang berubah. Publik mulai berbicara dengan lebih lantang, media menyelidik lebih dalam, dan para pejabat mulai berhati-hati menyebut gelar mereka. Semua ini, karena satu hal kecil yang tak disangka. Ijazah yang keluar dari tumpukan sampah. Di sisi lain, Bu Rini tetap hidup seperti biasa. Ia tak menuntut apapun, tak berharap dibayar, tak ingin dikenang sebagai pahlawan. Tapi hidup telah memberinya panggung yang tak ia pilih. Sebuah panggung yang mempertemukan rasa malu banyak orang dengan keberanian seorang pemulung. Satu malam, seorang wartawan muda datang ke rumah Bu Rini. Bukan untuk wawancara, tapi sekadar ingin berterima kasih. Ia duduk bersila di lantai, membawa bungkusan nasi bungkus dan 2 gelas kopi panas. "Bu," katanya, "saya dulu nulis berita soal pejabat-pejabat besar. Tapi saya malu. Karena ibu, saya baru ngerti.
kebenaran itu sering muncul dari yang nggak kelihatan. Bu Rini hanya tersenyum. Ia membuka nasi bungkusnya, lalu menjawab, "Kita semua sama, Nak. Yang beda cuma siapa yang mau angkat apa yang jatuh." Sementara itu, penyelidikan atas nama Mulyono terus berjalan. Bareskrim kini memperluas penelusuran, termasuk ke dalam rekam jejak jabatan dan proses pengangkatan yang pernah ia lalui. Banyak berkas mulai dipertanyakan. Banyak suara yang dulu diam, kini ikut bicara. Namun, tidak semua orang nyaman. Ada yang marah. Ada yang mencoba menekan. Tapi publik tak lagi mudah dibungkam. Mereka sudah menyaksikan satu kenyataan. Kebenaran bisa ditemukan dalam karung lusuh, jika yang mencarinya punya hati yang bersih. Kisah Bu Rini menjadi legenda urban yang hidup di lorong-lorong Jakarta. Di pasar Pramuka, pedagang sering bercerita kepada anak-anak mereka. Dulu, di tempat ini, kebenaran ditemukan di tumpukan sampah. Dan di satu sudut kecil kota, seorang wanita pemulung menatap pagi sambil memanggul karungnya seperti biasa. Tapi kini, ia tahu, setiap langkahnya punya arti. Karena di ujung karung itu, pernah tersimpan sebuah kebenaran yang mengguncang negeri.